Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna baraya? Mudah-mudahan sehat. Di video ayeuna orang rek ngebahas humaniora, mozaik 21 Mei 1921. Andrei Sakharov, pembuat bom nuklir dan peraih Nobel Perdamaian. Selasa pagi, 7 Agustus 1945. Andrei Sakharov bergegas meninggalkan rumah untuk mencari sarapan ke toko roti langganannya. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba menghentikan langkahnya untuk melihat berita di koran yang dijajakan oleh pedagang. Berita itu berisi laporan Presiden Harry S. Truman bahwa Amerika Serikat pada pukul 8 pagi 6 Agustus 1945 telah meluncurkan bom atom dengan kekuatan penghancur setara 20.000 ton TNT di Hiroshima, Jepang. Sakharov membisu dan mengalami dilema moralitas. Saat itu ia adalah peneliti fisika nuklir di Lebedev Physical Institute sekaligus mahasiswa doktoral di bidang serupa di bawah bimbingan fisikawan ternama Soviet, Igor Yetam. Ia sadar dirinya adalah ilmuwan negara pembuat bom nuklir yang secara tidak langsung berkontribusi membawa dunia memasuki babak baru yang sangat mengerikan. Untuk mensiasatinya dilema itu, sebagaimana kesaksiannya yang dicatat Gennady Gorelik dan Antonina W. Boish dalam The World of Andrei Sakharov, a Russian Physicist Path to Freedom di tahun 2005. Ia berkata, saya mempelajari setiap terbitan baru terkait penelitian nuklir karena ketertarikan saya murni untuk ilmu pengetahuan. Andrei Dmitrievich Sakharov mengawali dan mengakhiri hidupnya di Moskow, Rusia. Ia lahir pada 21 Mei 1921, tepat hari kemarin 101 tahun lalu. Dari keluarga terdidik, kakeknya Ivan Sakharov adalah pengacara, lalu bapaknya Dmitry Sakharov dosen dan peneliti fisika. Sedangkan ibunya Ekaterina sosok yang sangat paham agama. Keluarga ini menjadikan pendidikan sebagai prioritas bagi Sakharov kecil. Sakharov sudah berkelana dengan fisika sedari kecil. Beberapa kali bapaknya mengajak Sakharov pergi ke laboratorium untuk ditunjukkan berbagai eksperimen fisika. Ia kerap bertanya tentang proses dan metode eksperimen. Bapaknya menjawab dengan memaparkan teori-teori fisika secara ringan. Sejak belasan tahun, Sakharov telah memahami hukum dan prinsip fisika, sekaligus mengerti pentingnya penggunaan logika dalam mengurai kerumitan sains. Pendalaman lebih serius dimulai ketika menempuh studi jurusan fisika di Moscow State University pada 1938. Namun pendidikannya terhenti 3 tahun kemudian ketika Nazi Jerman merangsek teritori Uni Soviet. Ia terdampak aturan wajib militer dan mengharuskannya ikut serta dalam pertempuran. Sakharov ditugaskan di bagian industri pertahanan. Studinya baru dilanjutkan pada 1942 ketika situasi mulai berubah. Pada awalnya ia tidak mengenal fisika nuklir. Cabang fisika yang ditekuninya adalah fisika metalurgi. Selama perang ia banyak mendalami mesin, gravitasi, dan berbagai hal lain tentang gerak benda. Perkenalannya dengan nuklir terjadi
pada tahun 1945 ketika ia bergabung dengan FIAN, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan di Uni Soviet. Berada di FIAN menjadi titik balik kehidupan Shekharov. Ia tidak hanya menjadi peneliti, tetapi ditetapkan juga sebagai mahasiswa doktoral bidang fisika nuklir. Saat itu, sebagaimana dipaparkan Jay Bergman dalam Meeting the Demands of Precision, ilmu pengetahuan telah memiliki kedudukan yang sangat penting di benak pemimpin Soviet. Tujuan, eksistensi, dan kejayaan Soviet dipercaya akan terwujud jika pengembangan ilmu pengetahuan berjalan baik. Alhasil, Shekharov pun berada dalam posisi yang menguntungkan karena negara mendukung penuh langkahnya. Bahkan agar ia bekerja lebih fokus, negara menjamin kehidupan istri dan ketiga anaknya. Dalam memoarnya yang diterbitkan Gennady Gorelik, Shekharov mengaku bekerja di FIAN adalah pengalaman yang sangat berharga. Sebelum berada di FIAN, saya tidak pernah sedekat ini dengan level tertinggi dari sains nuklir. Antusiasme inilah yang membuat kinerjanya sangat baik sebagai peneliti muda hingga dipercaya terlibat dalam berbagai proyek nuklir. Puncaknya terjadi pada 1948 di bulan Juni di usia yang belum genap 30 tahun. Shekharov menjadi anggota tim peneliti pengembangan bom hidrogen Soviet. Ia dan rekan-rekannya seperti Vitaly Ginzburg dan Yuri Romanov ditugaskan untuk membuat bom hidrogen berdaya ledak besar. Melansir Britannica, sepanjang 1948 sampai 1949, Shekharov banyak membuat rancangan penelitian terkait bom hidrogen. Dalam 2 rangkaian uji coba pertama bom buatan Shekharov berhasil meledak dengan sangat besar. Uji coba pertama 12 Agustus 1953, kekuatan bom mencapai 4.000 kiloton. Lalu pada 22 November 1955, kekuatan bom mencapai berpuluh-puluh kali lipat dari sebelumnya, yakni 1,6 megaton. Tingkat kekuatan pun diproyeksikan semakin besar. Ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan militer Soviet di mata dunia. Atas kesuksesan ini, Shekharov dianugerahi status penuh sebagai anggota Akademisi Ilmu Pengetahuan Soviet, sekaligus terdaftar dalam nomenklatura atau elit nasional Soviet. Ia berhak memperoleh keuntungan lebih dari warga negara lain, mulai dari hunian, kendaraan, jaminan asuransi dan pendidikan sampai dana pensiun. Sekali waktu setelah rangkaian uji coba, Shekharov berkunjung ke lokasi pengujian. Ia terkejut melihat dampak besar dari efek radiasi bom hidrogen. Meski berada jauh dari pemukiman, ledakan bom menyisakan kepedihan. Ribuan orang yang tinggal puluhan kilometer dari titik uji coba harus direlokasi dan tidak bisa kembali dalam waktu singkat. Hunian banyak yang rusak dan kesehatan warga terancam. Tanggung jawab sosialnya terpantik. Ia mulai memikirkan untuk menciptakan bom hidrogen tanpa efek yang besar kepada umat manusia. Terlebih setelah pengujian tahun 1955. Intensitas pemerintah Soviet meledakkan bom atom semakin sering dilakukan. Shekharov khawatir bom-bom itu akan menyebabkan dampak global, menyebarkan racun di atmosfer bumi, namun keinginan itu tidak terwujud. Mustahil menciptakan bom hidrogen berdaya ledak besar tanpa efek terhadap manusia. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya, mencari simpati publik dan melawan pemerintah Soviet. Langkah ini tentu bukan hal mudah. Shekharov harus berjalan sendirian. Perlombaan nuklir antara Amerika Serikat dan Soviet membuat kawan-kawannya memandang
Ini adalah pekerjaan menarik karena bergaji tinggi. Akibatnya tidak ada satupun yang mau mengikuti jejaknya. Apalagi resiko berat pun menyertai mereka jika membelot dari perintah negara. Meski Soviet mendukung penuh perkembangan ilmu pengetahuan, tetap saja terjadi pembelengguan terhadap ilmuwan dan pengetahuan. Memasuki dekade 1960-an, dimulailah langkah aktivisme Sakharov. Ia ia banyak mengkritik berbagai kebijakan nuklir Khrushchev dan memperjuangkan hak asasi manusia, terutama setelah Uni Soviet pada tahun 1961 meluncurkan bom atom buatannya dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Dengan kekuatan 57 megaton setara 57 juta ton TNT dan 1.500 kali bom Hiroshima dan Nagasaki. Ia pun dicap sebagai pengkhianat negara dan menjadi target kepolisian. Pada Mei 1968, Sakharov menulis esai berjudul Reflection of Progress, Peaceful, Socialism, and Intellectual Freedom. Ia memperingatkan dunia tentang bahaya besar senjata nuklir yang mengancam umat manusia dan menyerukan pengurangannya. Selain itu, ia juga memaparkan bahwa di Soviet banyak sedang terjadi represi kepada aktivis sosial, termasuk yang dialami dirinya. Esai ini kemudian viral setelah diterbitkan ulang oleh New York Times. Pada mulanya, media asal Amerika Serikat ini tidak menyantumkan nama Sakharov. Mereka hanya menulis keterangan ditulis oleh koresponden Moskow, peneliti fisika nuklir yang membantu pengembangan bom hidrogen Soviet. Namun seiring berjalannya waktu, dunia mengetahui jika orang yang dimaksud adalah Andrei Sakharov. Pemerintah Uni Soviet marah besar karena Sakharov berhasil membuka borok dan aib Soviet di tengah Perang Dingin. Akibatnya status penelitian kehormatan di Vian dan nomenklatura dicabut bersama keluarga kecilnya. Ia dikucilkan dan diasingkan ke kota terpencil di Soviet. Itu semua tidak menghentikan langkah aktivismenya. Ia tetap menulis dan menyuarakan penghentian perlombaan nuklir meski berulang kali didatangi polisi. Atas usahanya ini, Komite Nobel pada 1975 menganugerahkan Nobel Perdamaian kepada Sakharov. Meski pada masa lalu punya catatan kelam karena usahanya mengembangkan nuklir, panitia tetap memberikan Sakharov penghargaan bergengsi itu. Alasannya karena Sakharov telah berani menyerukan perdamaian di tengah kondisi pemerintah yang sangat represif. Sayangnya ia tidak dapat hadir menerima penghargaan secara langsung di Oslo. Pemerintah Soviet melarangnya pergi ke luar negeri. Penghargaan ini kemudian diterima oleh rekannya Yelena Brunner. Pemberian penghargaan kepada seseorang yang membela hak politik dan sipil terhadap tindakan ilegal dan sewenang-wenang berarti penegasan prinsip-prinsip yang dimainkan peran penting dalam menentukan masa depan umat manusia. Ini adalah tindakan keberanian intelektual dan kesetaraan yang besar untuk memberikan penghargaan kepada orang yang idenya tidak sesuai dengan konsep resmi kepemimpinan negara yang besar dan kuat. Aktivismenya terus berlanjut dan terhenti pada 1989 ketika meninggal dunia. Di Barat namanya diagung-agungkan sebagai salah satu aktivis HAM paling giat dari Timur. Tapi di negerinya sendiri ia tetap dipandang sebagai pengkhianat dan pembelot. Pandangan negeri ini terus terjadi setidaknya sampai Presiden Mikhail Gorbachev memulihkan nama baiknya. Kontributor Muhammad Fakhriansah, penulis Muhammad Fakhriansah, editor Irfan Teguh Pribadi. Tirto ID.
Sakitu wae baraya atur nuhun geus menyimak. Tong poho di like, di komen, jeung di subrek. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.